Ada suara. Dengar nggak teman-teman, ada suara? Ada ibu-ibu, anjay. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kok nggak ada, anjing, hilang, goblok. Gua baru sadar mana ada ibu-ibu di sini, anjing. Di suatu malam, kecelakaan menimpa sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ibu dan kedua putrinya. Malam itu, keluarga ini harus menerima kenyataan pahit, di mana mereka harus kehilangan satu anggota keluarga yang berharga, yaitu El. Saat itu, El yang terluka berhasil keluar dari mobil dan berniat mencari pertolongan. Namun, El malah tertabrak truk dan akhirnya meninggal dunia. Kejadian mengerikan itu tentu saja membuat Ai dan ibunya terpukul hingga mereka berdua harus mengalami trauma. Dan dari yang terlihat, trauma yang dialami ibunya mungkin lebih parah dari Ai. Setelah kejadian itu, ibunya mulai menunjukkan keanehan yang awalnya tidak terlalu parah, hingga ke titik yang cukup ekstrim di mana ibunya mulai mempercayai hal-hal berbau goib. Contoh keanehan kecil itu, seperti menyajikan makanan untuk El, padahal El sudah tiada, sampai tindakan di luar nalar, seperti meminta dukun membuatkannya boneka, yang dipercaya bahwa di dalamnya ada roh putri bungsunya. Dukun itu memberikan 3 syarat, agar roh El tetap berada di dalam boneka. Syarat yang pertama, boneka itu harus diberikan makanan serta kudapannya 3 kali sehari layaknya seorang manusia. Syarat yang kedua, boneka itu harus dikembalikan ke kotaknya sebelum tengah malam. Dan syarat yang ketiga, tidak boleh membawa keluar boneka melewati batas yang sudah ditentukan oleh si dukun. Mendengar itu, Ibu Ai pun mengiyakannya begitu saja. Sementara Ai hanya bisa terdiam dan menatap tajam ke arah si dukun. Di suatu malam, sepertinya Ai mendengar ada suara seseorang dari lantai bawah. Ia yang penasaran pun memutuskan untuk mengeceknya. Sesampainya di bawah, Ai terkejut melihat boneka El sedang asik menonton TV, lengkap dengan kudapan dan segelas air. Ai yang terkejut dan sedikit kesal akhirnya mematikan TV tersebut yang tak menyiarkan siaran apapun, hanya gambar buram yang entah mengapa membuatnya semakin kesal hingga menatap tajam ke arah boneka itu. Namun, saat Ai menatap boneka itu, tiba-tiba saja tak sampai di situ saja, Ai kembali mendapat kejutan dari ibunya yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Alih-alih meminta maaf karena sudah mengejutkan, ibunya justru memarahi karena telah mematikan TV, padahal adiknya El sedang asik menonton. Menerima omelan dari ibunya tentu saja membuat Ai semakin kesal. Namun, karena Ai tidak ingin jadi anak yang durhaka, akhirnya Ai memutuskan untuk kembali ke kamar. Sementara itu, tengah malam hampir tiba, di mana itu adalah waktu bagi ibunya untuk menaruh boneka El kembali ke kotak penyimpanannya, sesuai persyaratan yang dikatakan oleh si dukun. Di pagi hari, Ai terbangun dari mimpi buruknya, di mana
Di mimpi itu dia berbicara dengan boneka El yang tiba-tiba berubah ke sosok manusianya. เป็นแอลจริงๆเหรอแอลพี่ไทยรู้ไหม ทุกอย่างมันมืดไปหมด Setelah terbangun dari mimpi buruknya, Ai melihat kalau jeep-jeep burung piaraannya tidak berada di dalam sangkarnya, hingga Ai bergegas turun untuk menanyai ibunya yang saat itu sedang memasak sesuatu di dapur. Ibunya yang merasa terganggu hanya menjawab tidak dan kembali memotong wortel. Mendengar itu, Ai beranjak dari dapur. Namun saat ingin beranjak, Ai menemukan obat ibunya di tempat sampah, yang berarti ibunya kembali membuang obat yang seharusnya dia minum agar dapat sembuh kembali dari traumanya. Hal itu tentu saja membuat Ai marah kepada ibunya, hingga Ai mau tidak mau harus menegur ibunya agar mau minum obat karena jika tidak, ibunya tidak akan pernah pulih dari kondisinya sekarang ini. Tentu saja, ibunya menolak dan malah balik memarahi Ai karena mengganggu dirinya memasak makanan untuk adiknya. ฉันหายดีแล้ว แกหยุดเอายาบ้าๆมาให้ฉันกินสักทีได้ไหม Ai yang marah karena sikap ibunya bergegas untuk pergi mengambil boneka terkutuk itu dan ingin membuangnya. Tapi hal itu dicegah oleh ibunya. ทำอะไรอะอาย Karena pertengkaran mereka, baju dari boneka itu sampai robek hingga memperlihatkan badan dari boneka yang dipenuhi wapak-wapak menyeramkan. เฮ้ยนี่มันน้องนะไปเอาน้องมานี่อาย Malamnya, Ai menghubungi temannya yang kita sebut saja Boti untuk sedikit bercerita. Namun, Ai yang terlihat stres malah kebablasan hingga menceritakan segala sesuatu yang terjadi di rumahnya, terutama perilaku ibunya yang hari demi hari semakin parah. Ai berharap dapat menemukan jalan keluar dengan menceritakannya ke si Boti. Namun alih-alih mendapatkan jalan keluar, si Boti malah menasehati Ai agar mewajari perilaku ibunya, karena setiap orang punya caranya sendiri untuk sembuh dan move on dari situasi yang buruk. Mendengar omong kosong dari si Boti semakin membuat Ai seolah-olah berada di jalan buntu. Sampai akhirnya Ai terpikirkan untuk pergi dari rumah malam itu juga. Sementara itu di waktu yang hampir sama, ibunya mengobrol di taman dengan boneka El. Entah apa pembicaraan lengkapnya, namun ibunya sempat berkata bahwa Ai sudah tidak seperti dulu lagi dan tidak dibutuhkan lagi kehadirannya di rumah ini. แม่ก็คิดเหมือนกัน เราไม่จำเป็นต้องมีมันก็ได้นี่ Kembali ke Ai yang hendak pergi dengan mengendap-endap demi menghindari ibunya. Namun usahanya gagal karena ibunya mencegah Ai pergi dengan cara yang pastinya tidak akan pernah dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya sendiri. Terkecuali sang ibu sudah tak waras level maksimal. Setelah ibunya melakukan hal keji itu, dia mengikat Ai dan memaksa Ai untuk memakan hidangan yang tak lain dan tak bukan adalah cip-cip burung peliharaan Ai yang direbus dengan rempah-rempah pilihan. Sup nggak? มีประโยชน์ดี Ai tentu saja menolak dan berusaha melepas ikatannya. Namun itu sia-sia karena ibunya cukup ahli dalam membuat simpul bak murid pramuka yang sedang camping. Melihat
Ai yang tak mau menyantap sup jip-jip yang berprotein tinggi tentu saja membuat ibunya merasa kesal. Hingga pada akhirnya ibunya kembali menghidangkan minuman berkalsium tinggi dan rendah gula, yaitu cairan insektisida. Namun kali ini ibunya meminum racun itu terlebih dahulu, baru memaksa Ai untuk ikut meminumnya.เขาบอกว่าเราสองคน Namun, aksi bundir yang dilakukan ibunya kembali gagal karena Ai berhasil mendorong ibunya hingga terjatuh dan berhasil melepaskan diri dari ikatan. Kemudian, ibunya yang marah langsung mengambil pisau dan berusaha menyerang Ai. Namun, kekejian ibunya lagi-lagi gagal karena racun yang sebelumnya ia minum mulai bereaksi, yang mengakibatkan ibunya terkapar dengan mulut yang dipenuhi busa. Apakah menurut kalian ini sudah selesai? Tentu saja tidak, karena tiba-tiba saja boneka Elle yang sedari tadi duduk diam di meja makan berubah menjadi sosok yang... Ada ibu-ibu anjay. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Setelah Ai berhasil selamat dari semua cobaan itu dengan tubuh yang lemah, ia berusaha keluar membawa boneka Elle untuk membuangnya keluar dari batas yang ditentukan oleh si dukun. Namun ada hal mengejutkan yang telah menanti kita, di mana luka di tangan Ai karena menahan pisau yang dihujamkan oleh ibunya kembali sembuh tanpa bekas. Dan saat itu bukan hanya boneka Elle yang berada di sebelah Ai, tetapi boneka yang menyerupai ibunya juga ikut berada di samping Ai. Melihat itu, Ai sangat terkejut hingga memaksa dirinya mengingat kembali semua yang terjadi. Pada akhirnya, ia tersadar bahwa yang ia alami seperti berbicara dengan Boti temannya, meminta dukun untuk membuatkan boneka dan hal aneh lainnya adalah ilusi semata. Itu terjadi karena Ai mengalami trauma sampai ke titik ekstrim, di mana ia harus menderita PTSD akibat kehilangan ibu dan adiknya pada saat kecelakaan malam itu. มากกว่าอาอีกนะคะ แอล Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD itu adalah gangguan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis atau sangat menegangkan seperti kecelakaan, kekerasan, perang, atau bencana alam. Kondisi ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang dan seringkali ditandai dengan gejala seperti kilas balik atau flashback, mimpi buruk, kecemasan ekstrim, perasaan terasingkan, serta kesulitan tidur atau berkonsentrasi, seperti yang dialami Ai.